Gimana kalau kamu tuh berhenti kerja dulu? Tapi kan aku dipilih banyak orang. Masa aku nggak tanggung jawab sama pekerjaanku? Jadi kapan? Oh no. Apa? Apa ya? Mungkin bahwa menjadi sadar bahwa kita tuh harus punya apa ya? Rasa cukup. Oke. Cukup. Walaupun mungkin ini untuk para perempuan ya mungkin yang belum karunia anak, tapi untuk belajar merasa cukup dan memaafkan diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa juga betapa perempuan itu, bukan hanya perempuan sih, bahwa setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Oke. Jadi punya waktunya dan jalannya masing-masing, merasa cukup, tidak menyalahkan diri sendiri dan mau memaafkan diri sendiri, itu yang bisa kita pelajari dari karakter Mutia seperti itu ya. Semangat teman-teman, itu adalah PR kita seumur hidup ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi filmnya dan karakternya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke suami Green Flag. Karakter Fajri. Maksud saya bicara karakter Fajri, tapi Darius juga ya. Begitu, oke. Dan ini support system yang sungguh luar biasa gitu kan ya. Peran yang sangat amat penting. Kehadiran dan juga menciptakan ruang yang aman bagi pasangannya. Nah, sebagai seorang suami, nah dalam perjuangan memiliki anak di karakter Fajri ini, di film ini, kan ini bukan hanya tanggung jawab perempuan ya. Bagaimana kamu memportray itu supaya banyak mata-mata dan hati-hati yang terbuka juga, terutama dari para pasangan ya. Jadi nggak cuma fokus ke perempuannya saja, silakan. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ya banyak diskusi yang dilakukan dari awal ya. Perspektif yang diberikan oleh Mbak Prita jadi penting banget untuk perjalanan aku menemukan Fajri, dan yang aku sadari bahwa perjalanan ini dan tanggung jawab ini bukan cuma milik satu orang saja, bukan cuma milik seorang istri atau calon ibu, tapi juga seorang suami dan calon ayah. Dan kadang kita sebagai laki-laki kan rasanya selalu dituntut untuk bisa jadi apa ya, jadi pemimpin, jadi orang yang selalu hadir dengan solusi gitu. Padahal mungkin di momen-momen tertentu kita justru hanya cukup untuk hadir, untuk ada. Bukan cuma secara fisik, tapi lebih penting juga secara emosi. Karena kan konektivitas antara suami dan istri itu memang lebih dalam spektrum emosinya, bukan cuma fisik aja ya. Betul. Gitu, dan kadang diamnya kita itu justru bisa jadi sebuah pelukan. Itu, dan kehadiran kita yang mau untuk terus membersamai dan tidak menyalahkan, itu bisa jadi justru menenangkan dan menjadi penyelamat, menjadi pembeda dalam perjalanannya. Sepakat. Perannya. 1, 2, 3. Saya sama ibu. Saya susah punya omongan. Kualitas sperma yang dikeluarkan kurang baik. Selain itu, Awal-awal tuh karena ini cerita tentang pasangan yang sedang menunggu buah hati, jadi sementara mereka kan sebelum mereka sudah punya buah hati. Jadi itu dulu, bahwa mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri gitu, yang sudah menunggu hampir di ceritanya itu menunggu kira-kira hampir ya 7 tahunan lah ya, 7 tahun gitu, 7-8 tahun. Jadi bagaimana rasanya rumah tangga yang sekiranya mereka saling support antara Mutia dan Fajri ini, tapi kebayang gak sih supportnya pasti akan ada kan yang namanya at the lowest level. Nah itu sih sebenarnya mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri, itu sih sebenarnya, dengan segala ya kan gini. Kalau saya sama Caca waktu itu bilangnya sama Darius, ya kebayangkan ya kalau perempuan nggak disuntik hormon aja kayak apa gitu, sebulan sekali, apalagi disuntik hormonal itu kan berarti kan bumpy banget secara emosi gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya, bahwa Fajri ini sebenarnya hampir too good to be true sebagai suami, tapi memang itu yang diperlukan oleh
Mutia gitu, bahwa memang hanya dukungan dari pasangan sih dan keluarga, terutama pasangan dan terutama dari Fajri ini gitu. Jadi ya begitu jadinya. Seperti itulah ya, POV-nya seperti itu gitu ya teman-teman. Udah terasa lah pasti tadi karena sudah menyaksikan filmnya juga. Terima kasih sekali lagi dan selamat buat Mbak Prita. Matur nuwun. Mungkin nanti 1, 2, 3. Saya sama ibu. Saya susah punya omongan. Kualitas sperma yang dikeluarkan kurang baik. Selain itu, Sebenarnya sih kalau untuk ngobrol sih ada ya, ngobrol terus kemudian membuka apa sih penggalian kita sempat ketemu ya, kita sempat bertemu, tapi kan memang ini memang bukan biopik ya, jadi memang dimerdekakan untuk diinterpretasikan, ya kan? Ya nggak, Cak? Nah, tapi maksudnya gini, yang aku ambil dari Bu Mutia tuh lebih kepada karena beliau juga sama ya mengalami hal tersebut. Jadi Mutia dalam cerita ini kan seorang perempuan yang boleh dibilang modern, sukses secara karir, tapi ternyata dia juga mengalami hal yang tidak pandang bulu gitu. Artinya dia juga mengalami hal, dia menginginkan mempunyai sesuatu yang tidak dia miliki, yang mana itu sangat manusiawi, yang pengen punya anak. Jadi lebih kepada itu sih, maksudnya bagaimana sih rasanya sebagai perempuan kuat, tapi juga satu sisi dia mempunyai sisi yang sangat manusiawi, yang adalah punya sesuatu yang tidak dia punya gitu. Dan banyak banget yang bisa diambil dari ceritanya ibu itu sih. Dari aku, makasih loh Mas. Susah sih ya Mas. tubuh Falopi Ibu Mutia juga mengalami penyumbatan. Ibu yakin ada jalan buat anak ibu. Segala cara kan kita udah coba. Kalau kita ikut program bayi tabung, Kayaknya kurang valid kalau saya yang jawab. Kita tanya Bu Sutradara aja. Siapa itu? Suara siapa? Iya. Suaranya bukan suara Darius ya, suaranya suara Pak Fajri. Nah itu Darius Murni Darius. Justru aku surprise ya, tiba-tiba ya azan saudara-saudara. Terus benar valid terus dari awal sampai akhir. Fajri, kita bicara Fajri ya. Ini karakternya Fajri ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya. Kalau kamu siap, insya Allah aku siap. gue hamil. Mudah-mudahan bayi kita nanti pinter kayak ibunya. Dari kami dari tim penulis memang pada akhirnya mencoba melakukan riset dengan mencoba memahami perasaan-perasaan tidak hanya mereka yang sudah berjuang dan dalam tanda kutip berhasil, tapi juga fokus kepada yang masih berjuang dan bagaimana mereka masih terus berharap, masih percaya pada harapan dan masih percaya pada mimpi-mimpi mereka. Jadi itu yang kami coba pahami selama penulisan untuk berbicara tentang rasanya berjuang. Jadi kita fokus pada perjuangannya, bukan pada hasil akhirnya, karena itu yang ingin kami sangat hati-hati supaya tidak ada satupun pasangan yang semoga tidak tersakiti ketika menonton film ini, karena kita fokus ke perjuangannya, ke perjalanannya, karena kami percaya bahwa tujuan dari sebuah perjalanan itu bukan hanya hasil akhir, tapi justru perjalanan itu sendiri. Amin, terima kasih. Kak Priska mau menambahkan sedikit barangkali? Mungkin aku akan coba nambahin sedikit aja karena sudah direpresentasikan sama Mbak Titin sebenarnya semuanya. Mungkin yang karena aku sebenarnya belum pernah merasakan ini gitu ya, aku belum pernah punya tantangan hidup seperti ini, sehingga ketika kita mencoba riset mungkin orang merasa wah mungkin Priska akan merasa ada gapnya nih gitu kan, ada jaraknya gitu. Tapi ternyata yang mungkin cukup mengagetkan
teman-temanku, banyak teman-temanku di usia 20 tahun itu ternyata punya masalah infertilitas sendiri gitu. Dan akhirnya aku juga mulai membuka ruang diskusi ya dengan mereka gitu, dan ternyata yaitu kita mencoba untuk merepresentasikan harapan, juga ketakutan, dan juga perjuangan mereka gitu dalam skrip ini gitu. Ganteng kayak bapaknya. Aduh, perut aku sakit. Ya Allah. Ya Allah. Mulai pikirin deh buat nikah lagi. Ya aku nggak mau nikah lagi. Kita tuh selalu coba mengangkat cerita-cerita yang dekat dengan hati kita gitu. Jadi apa yang dibikin oleh Paragon selalu bahkan bisa jadi ciri khas kita ya. Mau genre apa aja sih, kita pengennya bikin film yang menyentuh hati penonton lah ya. Karena saya rasa film di era sekarang, terutama film Indonesia di bioskop ini makin lama makin kuat dan makin powerful. Jadi mana sekali kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang penting menurut saya. Dan saya selalu ngomong ke tim saya, kalau kita punya niat baik, semoga kita juga baik sih. Amin. Dan niat kita untuk bikin film ini memang lebih ke apa ya, seperti public service announcement PSA gitu ya. Bahwa masalah fertilitas ini ternyata masalah yang sangat serius. Tadi udah disebutkan statistiknya, tapi saya rasa ini masalah yang penting terutama untuk para perempuan di Indonesia. Masalah sosial, agama dan segala macam harus kita akui bahwa wanita di Indonesia ini masih sering jadi warga negara kelas 2 gitu. Dan masalah fertilitas ini jadi masalah serius karena jadi berbagai alasan, masalah sosial juga. Dari survei kita juga kita sama-sama tahu bahwa masalah fertilitas ini akhirnya jadi salah satu faktor terbanyak perceraian atau poligami di Indonesia. Jadi yang selalu disalahkan perempuan, padahal kan bikin anak kan juga laki perempuan ya. Betul. Kenapa lakinya nggak pernah disalahin gitu. Betul. Ya. Jadi semoga dengan film ini kita sadar bahwa perjuangan untuk mempunyai keturunan juga perjuangan suami istri, bukan cuma istri doang. Dan perempuan harus didukung, harus punya support system dari suami, dari mertua, orang tua dan segala macam. Jadi pada saat punya masalah bukan malah dipojokkan, justru harus didukung, juga malah disalah-salahin gitu ya. Semoga ini bisa jadi ruang diskusi buat semua orang, terutama di Indonesia ya, karena film kita ini film Indonesia. Dan setelah kita melakukan perjalanan roadshow di beberapa kota itu ya, makin terbuka sih mata kita semua bahwa ternyata sangat-sangat relate dengan begitu banyak orang. Dan mendengar kesaksian para ibu-ibu yang sedang berjuang atau sudah berjuang, pernah berjuang segala macam itu, mendengar kesaksian mereka semua, saya laki-laki aja sangat-sangat merasa sedih sih. Dan saya merasa bahwa ya semoga niat kita bikin film yang seperti ini akan jadi apa ya, jadi corong suara untuk mereka semua lah yang berjuang gitu ya. Dan saya sempat bercanda, saya sih bikin film nggak pernah mikir soal masalah profit dan segala macam lah. Yang penting pesan kita nyampe ke penonton, saya udah puas sih. Amin. Tapi ya jangan sampai rugi juga. Nanti soalnya nanti nggak bisa bikin film lagi. Betul. Tapi saya selalu percaya bahwa tadi saya ulangi sekali lagi ya, niat kita baik, semoga juga hasilnya akan baik. Gitu. Amin. Pasti. Lagi? Aku nggak bisa kasih kamu anak. Belum, bukan nggak bisa. Oke. Kalau takdirnya emang nggak bisa gimana? Kalau takdirnya emang nggak bisa, terus kenapa? Terus gimana? Ya, Penantian Buah Hati, sebuah film kaya berita Gita Arya Negara yang diangkat dari kisah nyata pada Ibu Mirtia yang sekarang menjadi seorang menteri, tapi ini pada saat dia masih menjadi anggota dewan. Nah, dalam 7 tahun pernikahannya dia belum mempunyai anak. Maka dilakukan berbagai usaha bagaimana dia mendapatkan keturunan, termasuk dengan bayi tabung dan lain sebagainya, bahkan bukan cuma di Jakarta tapi sampai ke Malaysia. Film ini merupakan pejuang untuk semua ibu-ibu yang ingin segera mempunyai anak. Jangan putus asa, selalu masih ada harapan, dan dibuat dengan sangat gaya drama elit, ya, drama elit untuk kalangan kelas atas. Aku sekarang lagi nggak mau ngomong sama Tuhan.
Aku udah gak mau usaha untuk hamil